Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope you all stay happy and healthy. Nah, hari ini kita memulai materi pertama bahasa Inggris di kelas 4. Nah, karena di kelas 4 kita memakai buku yang berbeda dan tingkatannya lebih sulit daripada buku-buku sebelumnya, jadi Ustazah harap Bu Henpian menyimak dengan bujur-bujur dan seksama penjelasan dari Ustazah supaya Bu Henpian tidak bingung. Oke, langsung saja kita simak materinya ya. Before we start our lesson today, together let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita coba baca bersama-sama dulu beberapa kalimat bahasa Inggris di halaman 2, di kolom paling atas. Ustazah dulu yang membacakan, habis itu Bu Henpian ikuti ya. Yang pertama, I am a student. I am not a teacher. Baris selanjutnya, you are in the classroom. You are not in the garden. Baris yang ketiga, he is a doctor. He is not a policeman. Baris keempat, she is in the kitchen. She is not in the bedroom. Baris yang kelima, we are 10 years old. We are not 12 years old. Baris yang keenam, they are from Bandung. They are not from Jakarta. Dan baris terakhir, it is a car. It is not a dog. Oke, selanjutnya kita bahas materi inti kita hari ini. Bu Henpian buka bukunya halaman 3. Nah, di situ ada tulisan verb to be, am, is, are. Jadi sebelum Ustazah menjelaskan apa itu verb to be, Ustazah akan menjelaskan apa itu dulu verb. Nah, verb ini kalau kita bahasa Indonesiakan itu yaitu kata kerja. Kata kerja itu seperti apa aja sih Ustazah? Kata kerja itu hal-hal yang kita lakukan. Misalkan read, membaca, write, menulis, cook, memasak, sleep, tidur, atau eat, makan. Nah, itu beberapa contoh kata kerja. Sedangkan verb to be merupakan salah satu pengganti atau pelengkap dari verb yang banyak digunakan pada kalimat bahasa Inggris. Nah, jadi biasanya dalam kalimat bahasa Inggris ini ada kata yang digunakan untuk pengganti verb atau kata kerja itu sendiri. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, verb to be yang kita bahas di sini yakni verb to be yang berfungsi sebagai linking verb, yaitu kata kerja atau verb yang digunakan untuk menghubungkan subjek kalimat dengan penjelasan atau informasinya, yang dalam bahasa Inggris disebut komplement. Nah, jadi verb to be ini digunakan sebagai penghubung antara subjek dan penjelas atau komplement. Nah, mungkin sampai di sini Bu Henpian masih banyak yang bingung. Jadi langsung saja kita lihat contoh kalimatnya ya. Bu Henpian lihati di kolom yang pertama dan kedua. Di sini verb to be atau verb pengganti yang kita bahas yakni ada 3, am, is, dan are.
Nah, penggunaan am, is, dan are itu dipakai di mana saja? Kita lihat ya. Di kolom yang pertama itu ada penggunaan verb to be di affirmative or positive form, yakni kalimat positif. Jadi pada kalimat positif verb to be formulanya yakni subject plus verb to be plus complement. Nah, jadi verb to be yang kita bahas itu ada 3 ya. Ada am, is, are. Nah, baik am, is, are itu punya pasangan sendiri-sendiri. Mana aja pasangannya itu harus kita hafal. Coba kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama ini subjeknya atau orang yang melakukan itu, yang pertama ada I atau saya. Kalau I itu pasangan verb to be-nya dengan am. Jadi I am, habis itu baru complement atau penjelasnya. Di sini complementnya yakni a student. Jadi subjek, verb to be, habis itu complementnya. I am a student. Nah, itu kalau subjeknya I. Kalau subjeknya you, itu pasangan verb to be-nya adalah are. You are, habis itu complementnya. You are a farmer. Kalau he, dia laki-laki, itu pasangan verb to be-nya adalah is. He is a teacher. Dia adalah seorang guru. Habis itu, kalau subjeknya she, dia perempuan, itu pasangan verb to be-nya yakni is. She is a secretary. Selanjutnya, kalau subjeknya itu they, mereka, itu pasangan verb to be-nya adalah are. They are big. Kemudian kalau subjeknya itu we, kita atau kami, itu pasangannya adalah are. We are in the park. Habis itu, it ini digunakan biasanya kalau subjeknya berupa selain dari manusia, bisa benda atau hewan atau yang lainnya. It pasangannya dengan is. It is a tree. Itu adalah sebuah pohon. Nah, jadi bisa buhan pian lihat ya, di sini ada masing-masing subjek itu pasangan verb to be-nya itu lain-lain. I pasangannya dengan am, you pasangannya dengan are, he pasangannya dengan is, she pasangannya dengan is, they pasangannya dengan are, we pasangannya dengan are, dan yang terakhir it itu pasangannya dengan is. Oke. Selanjutnya, pada negative form atau kalimat negatif. Jadi pada negative form atau kalimat negatif formulanya yakni subject plus verb to be ditambah not atau tidak, kemudian baru ditambah complement atau penjelas. Nah, ini sama aja ya, sesuai dengan pasangannya itu sesuai aja sama kayak dengan positive form tadi. Cuma bedanya kalau negative form atau kalimat negatif itu ditambahi dengan not, yang artinya tidak. Contohnya, I'm not a dentist. Saya bukan seorang dokter gigi. You pasangannya dengan are ditambah not, baru complement a soldier. You are not a soldier. Kamu bukan seorang tentara. He is not a student. Dia bukan seorang murid. She is not a nurse. Dia bukan seorang perawat. They are not small. Mereka tidak kecil. We are not in the park. Kita tidak
di taman, maksudnya kita tidak berada di taman. It is not a flower, itu bukan sebuah bunga. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas kolom selanjutnya, verb to be pada question form atau kalimat tanya. Nah, kalau di kalimat tanya itu formulanya itu kita balik. Verb to be-nya dulu, baru subjek, baru komplement. Contohnya, am I a student? Apakah saya seorang murid? Selanjutnya, are you a farmer? Apakah kamu seorang petani? Is he a teacher? Apakah dia seorang guru? Is he a secretary? Apakah dia seorang sekretaris? Are they big? Apakah mereka besar? Are we in the classroom? Apakah kita di dalam kelas? Is it a tree? Apakah itu sebuah pohon? Nah, jadi to be-nya dulu, baru subjek, baru komplement atau kalimat penjelasnya. Selanjutnya, untuk short answer atau jawaban singkatnya itu bisa yes, bisa no, sesuai dengan konteks ya. Misalkan jawabannya yes, berarti yes, I am, subject plus to be. Jadi kalau jawabannya yes, itu yes, baru diikuti subject plus to be. Kalau jawabannya no, subject plus to be plus not. Nah, tapi di sini saja ada no, he isn't. Nah, itu sama aja ya, no, he is not, tapi bisa juga disingkat jadi he isn't. Kayak itu. Jadi bisa ditulis he is not, bisa, atau bisa ditulis kayak gini, disingkat no, he isn't. Nah, jadi gitu ya. Kalau question form itu verb to be plus subject plus komplement. Untuk short answer atau jawaban pendeknya, kalau yes, yes ditambah subject plus to be. Kalau no, jawab no plus subject plus verb to be plus not. Oke, mungkin masih pada sedikit bingung ya Bu Pian. Jadi langsung kita lihat contoh kalimatnya lagi ya. Sekarang coba kita kerjakan tugas B halaman 2. Tugas B halaman 2 yang bawah. Fill in the blanks with am, are, or is. Number 1 has been done for you. Jadi kita isi verb to be-nya yang cocok itu pasangannya sesuai dengan subjeknya apa? Apakah itu am, are, atau is? Oke, yang nomor 1 itu sudah ada jawabannya ya. I am at school now. Karena subjeknya I, berarti pasangan verb to be-nya adalah am. I am at school now. Oke, sekarang nomor 2. Di situ subjeknya adalah he. Pian lihat di kolom halaman 3. Kalau subjeknya he, itu pasangan verb to be-nya apa? Betul sekali, pasangannya adalah is. He is a teacher. Selanjutnya, number 3. You. Kalau subjeknya you, pasangan verb to be-nya adalah? Betul sekali, pasangannya are. You are my friend. Next, number 4. They. Subjeknya they. Coba dilihat di kolom halaman 3. Kalau subjeknya they, pasangan verb to be-nya adalah? Betul, pasangannya itu adalah are. They are happy.
Next, number 5, my mother. Nah, jadi my mother ini berarti subjeknya adalah she atau dia perempuan. Kalau she itu berarti pasangan verb to be-nya adalah is. My mother is a nurse. Next, number 6, we. Kalau we pasangannya betul are. We are students. Next, number 7, it. Kalau it pasangannya betul sekali. It pasangannya is. It is a funny cat. Dan yang terakhir, number 8, they. They pasangannya adalah are. They are from Surabaya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dilihat subjeknya, habis itu pasangan verb to be-nya apa. Dan ini harus dihafal. Kemudian kita lihat lagi contoh kalimat di latihan C halaman 4. Kita kerjakan bersama-sama ya. Jadi di situ ada beberapa kata acak dan coba kita rangkai. Contohnya ada di situ. Di dalam kotak contoh itu yang pertama ada verb to be dalam positive form karena ada tandanya positif ya. Tanda plus itu berarti kalimat tersebut positif. Kalau kalimat positif berarti adalah subjek dulu I, baru verb to be am, baru complement a student. I'm a student. Habis itu kalimat yang kedua itu ada tanda minus, tanda kurang. Itu berarti verb to be digunakan di negative form atau kalimat negatif. Kalau di kalimat negatif berarti tetap yang pertama adalah subjeknya atau orangnya yakni Miss Ani, baru verb to be-nya is plus not atau tidak, baru complement atau kata penjelasnya. Jadi Miss Ani is not in the garden. Selanjutnya yang terakhir, contoh yang terakhir yakni ada tanda tanya. Itu berarti dia verb to be digunakan di question form. Kalau di question form berarti yang pertama itu yang ditulis adalah to be-nya dulu. Kita cari to be-nya berarti are. Habis itu subjeknya they. Habis itu complement-nya your best friend. Are they your best friend? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang coba kita kerjakan yang nomor 1. Itu tandanya plus, berarti verb to be digunakan di positive form atau kalimat positif. Kalau di kalimat positif berarti subjeknya dulu. Nah, kira-kira subjeknya ini apa? Yang mengerjakan. Under the table, di bawah meja, the cat, kucing, atau is. Nah, tentu saja subjeknya adalah yang pertama kita tulis the cat, baru verb to be-nya is, dan yang terakhir complement-nya under the table. Next, number 2, itu tanda tanya berarti verb to be digunakan di question form atau kalimat tanya. Kalau di question form berarti yang pertama kita tulis yakni verb to be-nya dulu, baru you atau subjek, dan yang terakhir adalah complement, a policeman. Are you a policeman? Oke, sekarang nomor 3. Itu tandanya negatif ya, berarti verb to be digunakan di negative form. Kalau di negative form berarti kita tulis subjek dulu atau I, verb to be-nya I'm,
Kalau di negative form berarti kata saja tadi tambah not atau tidak, baru komplimennya. Jadi, I'm not hungry. Oke? Next, number 4. Ini tanda tanya berarti question form. Kalau di question form berarti kita tulis to be-nya dulu, baru subjek, baru complement. To be-nya dulu berarti is, kemudian subjek he, kemudian complement our headmaster. Is he our headmaster? Nah, selanjutnya number 5 itu tandanya plus berarti positive form. Kalau positive form berarti subjeknya dulu. Kita cari subjek berarti di sini they. Habis itu to be-nya are. Habis itu complement-nya in front of the building. They are in front of the building. Mereka ada di depan gedung. Selanjutnya yang number 6. Ini dijadikan negative form. Berarti ditulis apa dulu, habis itu apa, plus not, dan complement. Ini Bu Hanpian kerjakan sendiri ya, yang nomor 6. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lihat lagi contoh kalimat di tugas D halaman 5. Nah, jadi kalau tadi itu cuma short answer atau jawaban pendeknya, sekarang kita coba belajar menjawab dengan jawaban yang panjang. Oke, seperti ini contohnya di gambar sebelah kiri. Gurunya bertanya, "Are they in the garden?" Dan dijawab sama muridnya, "No, they are not." Itu sampai situ kan short answer-nya atau jawaban pendeknya. Habis itu ditambahi lagi kalimat penjelasnya. They are in the classroom. Are they in the garden? Apakah mereka ada di taman? Habis itu dijawab, no, they are not. Tidak, mereka tidak di sana. They are in the classroom. Mereka ada di dalam kelas. Nah, coba kita isi bersama-sama ya. Yang nomor 1, contohnya seperti tadi. Are they in the garden? No, they are not. Ini short answer. Habis itu kita lanjutkan dengan kalimat penjelasnya. They berarti verb to be-nya adalah are. They are in the classroom. Mereka ada di dalam kelas. Sekarang number 2. Is he a student? Yes. Jawaban panjangnya, he is a student. Nah, kalau tadi short answer-nya itu kan cuma yes, he is, kayak itu aja loh. Kalau jawaban panjangnya, yes, he is a student. Ditambahkan dengan complement atau penjelasnya. Selanjutnya number 3, is she a nurse? Jawabannya no, she is not, dan ditambah dengan komplimennya. She berarti verb to be-nya adalah is, she is a doctor. Selanjutnya yang nomor 4, is it a dog? Yes, it is a dog. Sekarang yang nomor 5, are we neighbors? Yes. Tambah subjek, verb to be, dan complement. Yes, we are neighbors.
Selanjutnya, yang nomor 6, are you reading a book? Apakah kamu membaca buku? Jawabannya no. Kalau no berarti apa? Dan ditambah kalimat penjelasnya lagi di bawah. I, subject, titik-titik, verb to be-nya apa? Kalau I, reading a novel. Pian tulis sendiri jawabannya ya. Oke, Ustazah harap buhan pian sedikit mengerti ya materi tentang verb to be ini. Kalau misalkan masih bingung nih, buhan pian WA aja ke Ustazah, tanya aja ke Ustazah, oke? Selanjutnya, untuk tugas hari ini yakni buhan pian foto buku bahasa Inggris halaman 2, 4, dan 5, yakni latihan B, C, dan E yang sudah kita kerjakan bersama tadi. Habis itu pian serahkan di Google Classroom topik bahasa Inggris lesson 1 week 1. Kalau misalkan buhan pian masih bingung, langsung japri di WA Ustazah Fazlina ya. Oke, semoga materi hari ini bisa buhan pian pahami. I think it's enough for today. Together, let's say Hamdalah, Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, see you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.